berbagi ya, bukan mengajari uh, mengenai digital marketing strategi. Uh, Pertama-tama selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di siang hari yang pas jam kritis nih, jam ngantuk setelah makan siang semuanya pasti mudah-mudahan bisa bertahan untuk menahan kantuknya dan coba mencerna apa yang akan coba saya paparkan. Uh, saya mau mulai dari apa yang sedang terlakukan hari ini. Tadi sudah dipaparkan di video tadi pembukaan bahwa potensi kita sangat besar, potensi ini sangat besar, dan potensi UMKM itu apalagi sangat besar dan sangat menentukan dalam perkembangan ekonomi di negara ini. Jadi kalau kita lihat di peta ya, secara visual, maka negara kita ini sangat besar dibandingkan dengan misalnya Malaysia yang ada dua ini ya, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan apalagi Singapura. Singapura nggak kelihatan, tapi justru mengapa saat ini Singapura sangat menunjukkan kebijakan kita ke depan. Jadi kita perlu membangkitkan satu mindset, suatu keyakinan bahwa kita adalah bangsa yang besar ya, secara visual, secara fisik. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita mengembangkan agar manusia-manusianya juga menjadi manusia-manusia demikian besar gitu ya. Jadi bahwa kita dengan begitu maka nanti akan jadi sinergitas antara dua sisi fisikal negara kita besar, sisi manusia yang kita juga besar. Maka insya Allah dalam waktu beberapa tahun, mungkin ya, satu generasi lagi kita akan menjadi bangsa yang betul-betul besar secara fisik maupun secara manusianya. Jadi 1945 kita merdeka, tahun bulan ini ya, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Uh, Kemudian mengapa kita bilang besar? Karena kalau dibandingkan dengan negara lain, ya secara peta ya, secara fisik luas wilayah kita. Jadi kalau digeser dari peta Indonesia digeser ke Amerika, ya itu sama ujung-ujung wilayahnya dari Aceh ke Papua sama dengan Amerika dari pantai barat ke pantai timurnya ya sama. Kemudian dengan Cina juga hampir sama. Jadi panjang lintangnya itu sama dengan Cina. Jadi kita sangat besar. Ya. Dengan Eropa itu sama. Jadi seluruh negara Eropa itu kalau kita gabung-gabung jadi satu peta Eropa ya, itu panjangnya malah masih lebih panjang kita secara dari lintangnya. Jadi bayangkan kalau kita bisa meningkatkan kemampuan manusia-manusia yang menjadi manusia yang unggul, maka kita mungkin bisa melebihi mereka. Nah itulah yang perlu kita tanamkan ke seluruh seluruh manusia Indonesia untuk mulai bangkit kepercayaan dirinya dan meningkat kemampuannya dengan sukarela meningkatkan kemampuannya, dan dengan begitu maka kita insya Allah akan menjadi bangsa yang betul-betul besar secara komplit ya, secara uh, lengkap. Ini juga dibanding Rusia. Rusia memang negara paling besar ya, tapi kan saya dingin sekali dan nggak seperti kita yang sangat hangat. Kemudian ini sudah sering disampaikan juga oleh Pak Presiden bahwa kita memang dari potensi-potensi yang ada itu maka kita akan bisa besar secara ekonomi. Ya, kita lah, dan saat ini kita sedang mudah-mudahan menjadi salah satu momen untuk Bapak Ibu yang ada sekitar 496 peserta, katakanlah ada sekitar semuanya sadar mengenai hal ini, maka bayangkan nanti apa yang terjadi apabila dalam 455 orang ini semuanya merubah mindsetnya dan mau dengan sukarela untuk mengembangkan dirinya masing-masing, dan itu maka bangsa kita akan dengan otomatis akan berkembang juga ya. Ini perkenalan diri saya Haryono, dan saya alumni ITB dan Informatika. Dan ini foto saya di Lombok waktu itu. Awal tahun ini saya ke Lombok dan mengisi materi pelatihan untuk digital marketing. Saya memang profesional, bukan pelaku usaha, jadi profesional bidang, tapi selalu di bidang informatika. Mulai dari awal kerja saya sebagai sistem engineer, kemudian mulai dari bawah ya, dari programmer sampai analis, kemudian manajer sampai ke CM-nya. Kemudian yang terakhir saya di Anusa, pernah jadi direktur utama anak perusahaan Enusa di dua perusahaan, dan sekarang udah purna jabatan, purna tugas ya di Enusa, udah masuk masa purna tugas, dan sekarang menjadi freelance untuk yang membantu beberapa pihak yang bisa dibantu untuk mengembangkan bangsa kita. Dan saya ketua Ikatan Alumni Indonesia yang tadi disebutkan oleh Mbak Lika. Juga kemarin jadi ketua Ikatan Alumni Informatika ITB. Tapi saya udah ganti ya, alhamdulillah ada yang mau ganti.
saya juga menyusun SKKNI ya, jadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Saat ini sedang melatih di Bogor nih, kebetulan pelatihan di Bogor untuk operator komuter media. Jadi untuk yang bidang yang nomor 4 ini, sedang ada pelatihan di Bogor saat ini. Saya boleh saja cepet-cepet ya, karena nanti yang penting di komunikasi. Nah, kemudian saya punya tips. Ya, ini yang selalu saya sampaikan kemanapun saya bicara, kemanapun saya menyampaikan suatu berbagi informasi atau berbagi pengetahuan ya yang sudah saya ketahui dari baca vaksinasi ini, bahwa apa sih kunci dari bangsa ini kalau mau maju. Jadi uh, saya orang Jombang ya, Jawa Timur, asli Jombang Jawa Timur, dan dulu di ITB, dan dulu waktu kuliah tuh saya sangat mengagumi Gus Dur, terutama dengan pemikirannya ya yang sangat plural, sangat humanis, terutama humanismenya itu yang luar biasa. Nah, pada suatu ketika Gus Dur diwawancara oleh Ahmad Sobari ya, wartawan Tempo waktu itu yang cukup terkenal, dan ditanya oleh uh, Mas Sobari, Kang Sobari ya, ke Gus Dur, Gus Dur kalau bangsa ini mau maju, itu apa sih kuncinya? Ya, jam Gus Dur belajar. Ini harus belajar. Bukan semuanya ya, di seluruh manusianya. Ditanya lagi, apa lagi Gus Dur? Yang kedua sama, belajar. Sampai 3 kali dibilang belajar. Jadi ini yang menjadi tips buat saya sendiri, dan saya bagikan bahwa kunci untuk kemajuan bangsa ini ya kalau semuanya mau belajar, ya belajar yang positif ya. Saat ini kan dulu waktu zamannya belum ada medsos, orang ngedumel tuh cuma didengar sama keluarganya, sama temennya gitu ya. Sekarang zamannya medsos, orang ngedumel, orang komplain itu di luar seluruh dunia menanyakan, sehingga gaungnya itu bisa kemana-mana. Nah ini kalau kita belajar dengan positif, maka itu akan bisa dengan sendirinya akan tereliminasi ya, menjadi mengecil. Kemudian yang kedua itu bangun dan jaga pertemanan. Saya dulu mulai di TV atau hanya satu, dan pada setiap saat saya mencari kerja dulu itu dapat dari teman ya. Dan kuncinya bukan karena kemampuan saya yang paling jago, bukan, tapi karena teman saya yang mengajar, yang tahu saya dulu seperti apa pada waktu mereka berinteraksi dulu waktu kuliah maupun sebelum di beberapa kerjaan. Jadi karena dia tahu saya, maka begitu di interview itu hanya ngobrol cuma 10 menit, langsung diterima di Tripatra. Kemudian yang kedua di Kiani Kelas juga begitu. Itu bahkan malah interviewnya habis sholat maghrib itu, habis maghrib, kemudian jamaah dengan direktur direktur keuangan waktu yang menginterview saya, dan habis saya nggak tahu ternyata yang jadi imam itu direktur keuangan Kiani waktu itu. Dan habis sholat maghrib dipanggil ke ruangannya, ternyata orang itu tadi yang jadi imam tuh sekarang yang menginterview. Dan itu ya cuma tanya sebentar aja, cuma tanya sekitar 10 menit, bahwa kamu mau jadi sini, oke, kamu bisa ini, itu doang. Jadi itu karena teman yang mereferensikan. Dan terakhir memang di Anus saja begitu, yang menarik saya itu direktur utama Indonesia waktu itu teman di tempat yang sebelumnya, bos saya yang sebelumnya, dan dia tahu bagaimana saya bekerja. Jadi bangun dan jaga pertemanan, jangan pernah mengecewakan teman ya, karena kita nggak tahu ke depan itu akan jadi apa, seperti apa hubungannya. Jadi apalagi di UMKM ya, UMKM kan satu jaringan yang sangat dinamis ya. Bisa hari ketemu A, besok ketemu B, besok ketemu Z gitu kan. Jadi selalu jaga dengan siapapun kita berinteraksi untuk menjaga yang positif pertemanannya. Yang ketiga itu melawan kelemahan diri sendiri. Ya. Ini saya alami sendiri, saya kan candil, jadi lidah saya ini nggak bisa melet, mentok ini segini, sehingga saya nggak bisa ngomong huruf R dengan jelas. Ya, saya candil, jadi saya sangat takut untuk ngomong di depan umum. Sampai tahun 2005 itu saya belum berani ngomong di depan umum. Nah, baru setelah itu ada suatu momen, suatu ketika bahwa saya harus sudah mengalahkan itu, karena saya waktu itu diundang untuk menghadiri buka bersama di tempat saya kerja ya, di kampungnya itu, jadi di masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian GM-nya itu bukan ahli ibadah gitu ya, jadi bukan orang masjid. Waktu dia ngomong di mimbar kan dia nggak mau, karena saya mewakili. Nah, karena saya nggak pernah ngomong depan umum, saya ngomongnya terpatah-patah atau bata-bata dan sangat gugup. Nah, itu yang mengubah diri saya, bahwa saya harus mengalahkan ini, mengalahkan ketakutan untuk bicara di depan umum. Nah, alhamdulillah saya ikut training dengan dia sendiri, 2 hari training akhirnya berhasil mengalahkan itu. Jadi kalau bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya punya yang merasa jatuh ketakutannya apa, kurangannya apa, itu dikalahkan dulu, ya, dikuasai, dikendalikan, bahwa kita lah pengendali diri kita sendiri.
bukan yang lain, bukan ketakutan kita, bukan kekhawatiran kita, tapi justru ya kita sendiri yang harus bilang dengan diri kita sendiri. Kalau itu udah bisa dilakukan, maka insya Allah semua akan berubah. Ya, dan itu saya alami sendiri. Setelah itu saya ngomong kemana-mana ya dengan enak, meskipun saya cadel sudah nggak takut lagi, nggak mau lagi. Ya, ini IAII saya pikir nggak perlu saya bahas apa namanya. Nah, cukup. Tapi kita udah cukup luas wilayahnya. Ada 2 provinsi ini dan ada beberapa yang udah ada pengurusnya. Ya. Nah, kemudian masuk ke digital marketing ya. Eh, Strategi. Nanti untuk yang detailnya mungkin Pak Buana akan banyak membicarakan, saya akan mencoba untuk memberikan sisi yang lain. Ya, jadi kalau agenda itu ada secara umum itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pahami industri atau produk Anda tentu, kemudian pahami siapa sih yang menjadi pesaing Anda, pahami pembeli Anda, kemudian kalau retail yang akan kerja untuk Anda, dan pahami marketing matrix, kemudian buat strategi masalah digital 5D, 5 dimension ya, semuanya dilihat. Kemudian yang B nanti kita akan mengoreksi sedikit dan marketing for special event. Nah, tapi sebelum apa, mengapa digital marketing? Ya, karena saat ini kan sudah zamannya online ya. Jadi eh, kalau kita tidak masuk ke situ ya tentu akan banyak hal yang kita akan ketinggalan banyak hal. Jadi kita perlu semua ya meskipun kadang-kadang usahanya kan usaha yang sangat sederhana gitu ya. Ah, ngapain juga ke digital? Nah itu perlu diubah maksudnya bahwa begitu kita masuk digital dan kesenggol sedikit masuk ke tren di wilayah lokal, wilayah nasional ya, itu pasti akan luar biasa dampaknya. Ya. Cuma jangan yang negatif ya apa namanya trend settingnya. Jadi setting yang membuat kita terkenal itu yang positifnya. Ya. Karena lebih murah. Yang kedua, yang tentu yang kedua itu bangun channel dan bangun operasi dengan konsistensi. Jadi produknya produk ya dijaga kualitasnya. Kemudian nomor 3 untuk global sangat terbuka. Ya, saat ini sudah banyak kan contoh-contoh yang bisa dilihat bagaimana kita bisa uh, menjual produk kita keluar. Ya, kemudian karena memang semua orang sekarang belanja itu ke online pasti saya sekarang hampir belanja itu selalu online kecuali ya beli sepatu karena memang susah harus coba untuk pakai juga kemudian beli makanan misalnya langsung karena mau nyoba warung yang mana yang belum yang tapi untuk beberapa yang lain barang-barang sehari-hari saya kemarin beli masker itu pasti online gitu kan masker merah putih saya beli kemarin itu online gitu. Hampir semuanya saya beli online dan sebulan tuh bisa 2-3 kali minimal beli online jadi saat ini udah hampir semuanya beli online. Kemudian dengan digital membantu hubungan online dengan pelanggan jadi mudah nggak harus ketemu fisik nggak harus tapi kadang-kadang kan perlu ya ketemu untuk ngopi-ngopi untuk ngobrol itu perlu tapi dengan digital maka semuanya bisa dilakukan secara online kemudian bisa langsung mencapai target dan terkait dengan bisnis nah yang nomor 7 ini ya bisa langsung spesifik kan kalau kita ke mall katakan ya kita kadang-kadang muter-muter dulu kan nah dengan digital kita langsung bisa menuju bahwa toko saya punya ini dan si pembeli langsung tahu ya kemudian bisa memanfaatkan dengan mudah kampanye karena ada kalau punya Instagram punya Twitter kan bisa mengetahui siapa sih yang like siapa yang klik siapa yang view kan semuanya bisa dilihat dan dengan itu kita bisa mencoba untuk menyasar dengan info lanjutan ke masing-masing yang terkait dengan produk kita kemudian contoh udah banyak Mas Bidan jadi banyak kolektor yang sudah mengumpulkan dari digital marketing jadi marilah kita bersama-sama Bapak Ibu semuanya para pelaku UMKM untuk bisa masuk ke dunia itu. Ya. Ini udah contohnya uh, Facebook ya. Facebook itu kan katanya makin turun makin makin melemah, tapi kadang nyatanya enggak, masih masih paling tinggi dia penggunaan meskipun engagementnya kalah dengan Instagram, tapi antara jumlah dengan engagement presentasi itu Facebook masih tetap jauh lebih di atas. Jadi ini contoh bagaimana kita konsisten untuk bertahan. Jadi kalau kita punya produk dan kita coba bertahan dengan situ, maka insya Allah kita bisa berkembang secara pelan-pelan. Nah, sebelum ke situ, apa sih kunci utama dari soft skill ya, apa kemampuan uh, apa kemampuan dasar kita yang kita miliki untuk bisa sukses di marketing. Ya, kalau kita kan udah banyak cerita lah. Nah, ini saya mau kembali ke dasarnya dulu, bahwa fungsi
Marketing itu masih kunci utama dari bahasa marketing itu. Nah, itu menurut saya itu kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan komunikasi. Jadi saya termasuk orang yang gampang gampang bergaul gitu ya dengan siapapun bisa masuk. Nah, itu yang perlu dikembangkan eh, oleh Bapak Ibu semuanya pelaku UKM, UMKM untuk bisa juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita sendiri ini. Ya. Jadi komunikasi itu kita lakukan hampir setiap detik, setiap saat itu kita berkomunikasi minimal dengan diri kita sendiri. Ya, kita hampir setiap saat kan selalu mikir sesuatu dan pada waktu kita mikir itu kan pasti ngomong dari sendiri. Ini mesti gimana nih? Saya mesti ngapain? Ya, kapan saya kesana? Kemudian kan yang sering kan kita lagi sholat, misalnya lagi ibadah ya, lagi sholat ibadah, tiba-tiba ingat, oh, habis ini ngapain ya? Oh, tadi saya lupa nih menutupkan air. Itu selalu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah kemampuan atau apa namanya suatu aktivitas dasar yang kita lakukan hampir setiap saat. Nah, itulah kalau kita punya kemampuan komunikasi yang baik, maka insya Allah bisa marketing kita pun pasti akan berhasil. Ya. Jadi apa sih komunikasi? Itu membuat umum atau sharing information itu komunikasi. Kemudian kalau terjadi itu bahkan setiap manusia, setiap makhluk pun itu punya yang namanya energi komunikasi. Jadi pada waktu kita ketemu orang kan ada perasaan, kok kayaknya kita kenal nih, kok kayaknya kita pernah ketemu gitu. Itu bagian dari komunikasi. Jadi bukan cuma verbal yang menunjukkan, juga bagaimana kita bisa menangkap pesan, menangkap bahasa tubuhnya, itu juga menunjukkan komunikasi yang berhasil. Jadi pada waktu nanti ketemu dengan pelanggan, ketemu dengan partner, ketemu itu kita perlu atur komunikasi kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, tapi yang paling sering kita lakukan ya itu yang saya bilang tadi itu, kita itu paling sering berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, inilah yang perlu kita latih pada waktu kita berkomunikasi dengan sendiri. Kayak kita bicara di dalam marketing, itu camkan dalam diri Anda dengan yakinkan pada diri Anda sendiri bahwa saya bisa dan saya yakin akan berhasil pada waktu masuk ke dunia digital marketing. Ya, rata-rata per orang itu 70.000 kali per hari. Nah, kalau kita bisa menguasai mengendalikan apa yang kita sampaikan ke dalam diri kita sendiri, maka insya Allah nanti lama-lama kita akan punya kemampuan, punya keyakinan ya, untuk bisa menjadi digital marketer yang luar biasa. Ya. Jadi ini yang perlu saya juga selalu gitu, setiap saat begitu ada pikiran negatif langsung kita ganti dengan positif. Ah, kayaknya susah deh jualan ini. Ah, kayaknya itu siapa yang mau beli gitu kan produk kayak gitu. Nah, itu harus diganti dengan produk ini akan banyak yang beli. Ya, produk ini sangat menarik banyak orang. Itu selalu diganti, bahasa komunikasi dengan diri sendirinya diganti. Nah, ini adalah dasar dari yang paling penting menurut pengalaman saya dan juga hasil saya belajar di beberapa tempat. Kalau kita bisa menguasai komunikasi dengan diri kita sendiri, maka dan mengubah mindset negatif mengenai kemampuan menjual produk kita ataupun mengembangkan produk kita dengan hal yang positif, maka insya Allah ya, insya Allah akan berubah itu menjadi jauh lebih baik. Ya, 30% ya kita apa namanya dan apa namanya bila kita punya itu kalau kita nggak jelaskan itu 70% itu kadang-kadang di misunderstood apa disalahpahami ya. Nah kemudian ini kalau bahasa tubuh ya ini yang perlu kita latih senyum ya open posture gitu. Kemudian kadang-kadang kita belum mendekatkan sedikit tubuh kita ke pembicara lawan bicara kita ya, dan kadang-kadang kalau udah agak dekat itu kita perlu menyentuh yang paling gampang untuk sentuh pundaknya. Orang disentuh pundaknya itu pasti akan terasa apa eh, ada energi mengalir ke seluruh tubuh dan membuat dia lebih hangat rasanya sehingga dia akan bisa eh, lebih positif menangkap diri kita dalam berkomunikasi. Kemudian eye contact, tapi jaga ya jangan terlalu sering. Ini beda kalau orang timur sama orang barat. Kalau orang barat itu eye contact itu lama gitu. Kalau kita kan enggak, cuma sekedap-sekedap aja, sekejap-sekejap eye contact-nya. Kemudian gerakan kepala dan penerimaan. Jangan bilang kayak orang bangsa tertentu yang bilang yes tapi jawabnya begini, ya, itu jangan. Tapi ya harus begini, harus dengan gestur yang mantap gitu. Itu kelihatan. Jadi kalau kita bisa belajar itu maka kita akan menjadi komunikator yang luar biasa. Kemudian jangan lupa 3 kata ajaib. Pasti udah banyak yang belajar ini, tapi saya ulangi lagi, saya ingatkan kembali bahwa terima kasih ya. Setiap kali ngirim WA, kalau udah dapat infonya,
Jangan lupa bilang terima kasih. Dan sebutkan apa sih yang membuat saya berterima kasih. Terima kasih sudah ngasih info ini. Terima kasih sudah mengenalkan saya dengan itu. Terima kasih sudah memberikan tambahan modal untuk saya. Jadi harus jelas terima kasih untuk apa. Kemudian yang kedua, tolong saya. Ya, ini tolong saya. Orang begitu minta tolong, maka kebanyakan ya, sebenarnya saya akan menolong. Kata tolong itu kata ajaib yang begitu kita bilang, maka orang akan bantu. Nah, membantu itu kan bantuan, kalau bilang bahasa apa namanya, agamanya kan sedekah ya, atau itu kan bantuan. Nah, itu mereka akan membayangkan bahwa itu akan dapat pembahasan dari surga. Jadi itu sangat membantu. Nah, yang terakhir maaf. Ya, maaf ini yang paling berat dilakukan, tapi harus dilakukan. Ya. Kadang-kadang kita tidak lupa, udah melakukan sesuatu yang menyakitkan yang kita sadari ya, itu lupa kita minta maaf. Nah, begitu kita sadar itu kita minta maaf. Ya. Saya pernah punya teman partner ya, yang dia itu sangat gampang tersinggung kalau dianggap dia tidak sudah percaya. Padahal dia udah menunjukkan saya sudah percaya. Tapi untuk meyakinkan kadang-kadang buat, ya udah kita buatin deh sepatra, terus tanda tangan gitu kan. Jadi kita udah kenal lama ini. Nah dia tuh tersinggung waktu itu. Begitu tersinggung, dia 2 minggu nggak ngomong. 2 minggu nggak ketemu, 2 minggu nggak mau ditemuin, dan itu gara-gara tidak ada kata minta maaf. Nah, saya bilang minta maaf, saya baru sadar, oh saya kemarin salah ya. Saya minta maaf ke dia dan langsung berubah. Ya, jadi harus dimulai. Dan maaf itu ada dua, maaf ke orang lain dan maaf ke diri sendiri. Ya, saya baru belajar 2 tahun terakhir ini untuk memaafkan diri sendiri. Kita sering melihat ke belakang, menyesali kesalahan kita. Kita sering melihat ke belakang, mengingat, wah dulu kenapa saya begini ya, kenapa nggak begitu. Dulu kenapa kok saya malas, kenapa dulu nggak rajin gitu kan. Atau dulu kenapa saya menunda-nunda, saya kok masih seperti itu. Nah, itu dimaafkan. Semua yang lalu dimaafkan. Dan kita lihat ke depan untuk dengan kita memaafkan diri sendiri, sama diri itu dengan komunikasi sendiri, maka diri kita akan lebih berenergi, ya lebih positif karena udah dimaafkan kok. Jadi tubuh kita akan lebih berenergi untuk membantu kita. Ya. Nah, kemudian komunikasi sangat penting karena kalau komunikasinya nggak pas itu bisa seperti ini. Bangun dari kereta api nggak nyambung ujungnya, satunya aja nyambung, yang kedua tidak. Jadi komunikasi sangat penting dalam marketing. Ya, ini saya pikir nggak perlu saya bahas. Kemudian body language, ya ini perlu kita latih juga. Apa body language-nya? Pahami ya, jaga jarak antara jarak itu ini namanya jarak akrab ya, jarak dekat, jarak intimasi, keintiman ini harus dijaga, jangan terlalu dekat kalau bicara yang belum kita kenal. Jaga jaraknya ini perlu penting untuk dikuasai ya. Dan pada waktu kita ketemu seperti ini, itu yang akan pertama berkomunikasi bukan mulut kita tapi bahasa dari kita, dan ditangkap oleh lawan bicara kita, komunikasi kita. Jadi artinya pada waktu kita ketemu seseorang, itu lancarkan niat, semangat, energi positif. Sehingga dia akan menangkap itu, lawan kita bicara kita. Nah itu yang juga menjadi dasar nanti pada waktu melakukan marketing. Termasuk waktu digital, kan kita ketemu secara online begini nih. Itu pancarkan energi negatif, energi positif ke seluruh penjuru. Ya, saya kan online dengan Bapak Ibu semuanya nih, ketemu secara fisik, tapi tetap positif yang dipancarkan. Ya, kemudian bahasa tubuh orang itu pada waktu menangkap kita sedang bicara ini, yang dilihat bukan cuman verbalnya, justru yang lebih dilihat adalah bahasa tubuhnya. Ya, dia ngomong saya setuju deh, tapi mungkin saya setuju deh gitu. Itu kan kelihatan yang dibaca bahwa dia itu tidak setuju sebetulnya. Udah bilang saya setuju tapi begini, saya setuju. Itu udah menunjukkan yang ditangkap ada posisi tubuh kita yang meringkuk gitu, yang nggak terbuka, nggak setuju, nggak setuju. Nah, harus betul-betul hati-hati menyelaraskan antara bahasa yang kita ucapkan dengan tubuh yang kita tunjukkan, yang menunjukkan bahasa yang kita maksudkan. Harus sinkron. Dengan itu maka dengan siapapun pada melakukan marketing nanti itu insya Allah akan lebih baik. Ya, saya pikir ini nggak perlu. Kemudian yang penting ya, kemudian ada beberapa tips untuk komunikasi. Mengapa saya angkat komunikasi, karena ini menjadi salah satu tadi itu dasar untuk kita bisa berkembang lebih bagus. Yang pertama adalah posisi tujuan, ya, posisi tujuan.
kita mau apa nih komunikasi dengan dia. Ya ke situ aja ngomongnya. Ya, ya tambah satu dua lah apalah. Jangan ngomongnya mau A tapi A B C D-nya itu panjang kan. Jadi mesti ngomong cukup 10 menit jadi 1 jam. Kecuali emang ngobrol yang positif ya. Itu oke. Tapi kalau apa tidak jangan terlalu eh, melebar dari tujuan bicara. Kemudian kalau strateginya, kalau kita mau mancing ya tentu pakai kail. Mau jala pakai apa? Itu harus digunakan strategi yang pas. Ya, siap sedia selalu. Ya, karena komunikasi bisa terjadi suatu waktu. Ya seperti kita perang gitu kan. Tentara itu siap. Mau begitu ada serangan langsung semuanya pakai baju dan siap. Ini ada tentara yang nggak siap dan dia akhirnya kan nggak bisa buka perang dengan enak nih perangnya gitu. Kemudian kuasai peta, ya peta. Ini peta pada waktu apa Gunung Merapi meletus, ya kan harus menguasai peta. Kemana dia harus lari nih supaya menghindari aliran lavanya. Jadi peta produk kita seperti apa, kemana marketnya, siapa aja yang kira-kira potensi pembelinya, siapa yang calon pembelinya, gitu, dan seterusnya. Itu harus dikuasai petanya. Ya, seimbang. Jadi pada waktu kita berkomunikasi itu harus seimbang. Jangan cuma mencondong kepada satu sisi. Apalagi kalau berkomunikasi harus seimbang. Ya. Kemudian eh, ini jadi jangan jangan intilah humor yang penting apa terbuka gitu ya. Jangan bisik-bisik, terbuka semakin bagus. Ya. Kemudian jujur ya. Ini kan ada link yang aneh ini kan, ini sama ini. Padahal ini kedepannya itu harusnya sama ini gitu kan. Jadi kita harus jujur. Ada punya sesuatu jangan main di belakang. Ya, jangan main di belakang. Kita main di depan saja. Kemudian intonasi harus jelas ya. Saya cadel ngomong saya mau cepat tapi saya belajar terus untuk meningkatkan kemampuan bicara saya. Kemudian ucapkan secukupnya ya. Jadi secukupnya. Jangan terlalu berlebihan dalam komunikasi atau dengan kita. Kadang-kadang kalau kelamaan kebanyakan malah capek dengar si lawan bicara. Terus mengacu ke fakta ya. Jangan mengacu kepada imajinasi kita. Ini nggak ada apa-apa orang A-nya beda, ada jarak antara. Ini nggak ada apa-apa ini. Tapi orang bisa bicara, wah itu apa itu gitu kan. Nah ini yang mengacu fakta. Nah kalau bicara itu tadi saya sampaikan di depan mengapa apa yang dulu saya pernah takuti saya nggak berani ngomong di depan umum dan nyata adalah kenyataan di dunia memang seperti itu. Apa yang paling ditakutkan manusia ya ini saya depan kelompok. Nah mudah-mudahan nanti ada 527 serta itu semuanya bisa menjadi pembicara-pembicara yang luar biasa, menyuaikan, menyampaikan produknya, servisnya, jasanya, ya apa yang menjadi idenya, menjual ide kan juga mungkin sekarang ya, jual ide juga udah sangat bisa dilakukan itu dengan meyakinkan, dengan apa, dengan strong gitu ya, dengan jelas dan dengan fokus tadi itu ya, seimbang ya, uh, mengacu kepada fakta bukan kepada rumor gitu ya, itu yang perlu dilatih. Jadi jadi untuk melatih ya, untuk melatih supaya kan mungkin ada bapak ibu yang apa yang mengalami hambatan untuk mulai ya untuk mulai. Nah, ini tipsnya adalah ceritakan suatu kejadian yang paling anda ingat gitu ya, yang paling anda berkesan gitu, terus ceritakan di depan teman di teman-temannya atau di depan uh, pelanggannya. Saya dulu mengalami si peristiwa A, B, C, D yang membuat saya menjadi X, Y, Z itu paling gampang. Karena kita bercerita, tidak perlu membuat materi. Bercerita apa yang pernah kita alami. Itu adalah tips yang paling gampang untuk bisa memulai menjadi gampang berbicara. Nanti pada waktu kita di marketing ya, membicarakan produk kita, itu seperti apa. Dengan cara produk ini, mengapa saya melakukan produk ini, tentu kan ada sejarahnya. Itu kan pasti ingat itu. Saya mengapa sih dulu membuat produk ini gitu ya. Itu pasti ingat. Karena kan mengapa saya suka Gus Dur, karena saya mau mendengarkan bicaranya dan saya cocok dengan apa yang dia sampaikan. Nah, itu saya bisa ngomong dengan enak gitu cerita mengenai itu karena emang berkesan sekali buat saya. Jadi silakan dilatih untuk menjadi pembicara yang handal menyampaikan produknya. Kan zaman sekarang ini belum ketemu tatap muka tapi kan secara online udah latihan ngomong gitu. Dan
secukupnya, jangan juga terlalu bertele-tele, terlalu panjang ceritanya sampai setengah jam itu nanti kelamaan. Jadi secukupnya. Jadi tips yang tadi itu yang ini tuh penting. Jadi pose tujuan, strategi seperti apa, ini selalu dilatih untuk produk kita ya. Kesiapsiagaan, kemudian kuasai petanya, seimbang, ya, ya terbuka, ya, kemudian jujur di depan, ya, harus jelas informasinya, secukupnya, dan mengacu ke fakta. Itu yang harus dilatih dengan menceritakan apa sih yang pernah saya alami dan dengan produk kita ini sehingga saya bisa menceritakan produk saya ini wow gitu ya. Tapi dengan lebih enak ya. Itu pengantar mengenai komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menyampaikan apa sih marketing gitu ya. Di marketing balik langsung aja balik ya. Oke, saya Ya, lanjutkan. silakan langsung saja Pak Fer, Oke. dilanjutkan. Ya. Jadi masuk ke marketing. Jadi ini saya yang menyampaikan sekilas-sekilas karena dia yang akan lebih dalam di sini itu Pak Bon akan bisa menyampaikan dengan jauh lebih gamblang. Saya hanya membuka apa sih dalam marketing itu gitu ya. Jadi tentu semua udah tahu lah kalau sebagai definisi ya. Jadi strategi marketing adalah rencana yang membantu perusahaan mencapai tujuan tertentu melalui sarana pemasaran yang dipilih dengan cermat baik yang free maupun berbayar. Nah, jadi kalau kita mencoba mempromosikan produk kita tanpa strategi itu sama seperti menjelajahi kota baru tanpa menggunakan Google Map. Ya, saat ini Google Map sudah menjadi semacam kebutuhan pokok kita di handphone kita selalu ada ya. Itu kita bisa mencari segala macam di situ di Google Map itu udah jadi kita akan mencoba hal satu tanpa strategi itu sama dengan masuk ke kota yang ya kita kenal tanpa Google Map kayak zaman dulu. Zaman dulu kan kita pada waktu uh, belum ada zamannya Google belum ada ya. Itu kan kalau kita misalnya ke kota baru kan hanya kita banyak berhenti ke titik A nanya saya mau ke kantor perusahaan A gitu di daerah ini itu mungkin yang pertama bisa oh itu belok kanan kemudian belok kiri ya kita 2 kilo nanti yang lagi berikutnya itu kemana oh itu bisa kanan terus kiri kanan lagi 3 kilo ini makin banyak ini ya jaraknya itu sangat sering dulu terjadi pada waktu melalui map jadi kita perlu menerapkan strategi pemasaran kita dengan sebaik-baiknya. Nah 5 kuncinya adalah penerapan tujuan sama dengan strategi komunikasi ya. Jadi komunikasi adalah ilmu dasar yang paling perlu kita kuasai kalau mau sukses di pemasaran digital. Selain tentu kemampuan nanti technical bagaimana menggunakan tools-tools atau peralatan aplikasi yang ada di dunia digital yang membantu jualan mudah kita. Ya, kemudian memahami cara pelanggan tadi seperti menguasai petanya ya, terus membuat konten yang efektif. Ya, jadi udah sangat banyak tools-tools yang bisa digunakan untuk membuat konten ya. Baik terutama di Android, saya pakai Android nggak pakai iOS jadi tahunya Android doang menggunakan Canva menggunakan banyak tools yang lain bisa membuat poster membuat info produk dengan baik. Kemudian terapkan profil pelanggan ideal dan persona membeli Anda. Jadi gambarkan nih kan ada aplikasi yang bisa membuat gambar persona ya. Membeli saya itu misalnya kelas pendapatannya 5 juta sebulan atau 2 juta sebulan masih bisa beli gitu ya. Atau yang untuk market di atas 50 juta sebulan ya pendapatannya itulah market saya, artinya produk saya tentu bisa buat lebih mahal, tapi saya eksklusif produknya. Itu bisa ditentukan di sini. Kemudian untuk asal pemasaran, semuanya apa saja mau digunakan. Yang pertama adalah pahami ya kriteria untuk mengetahui kekuatan ancaman atau persaingan di setiap area. Ini analis 5 kekuatan Walter. Ini dulu pada waktu saya di Enusa. Enusa itu kan anak usahanya Pertamina ya. Dan merupakan perusahaan eksplorasi pencari minyak terbesar di Indonesia. Artinya dia cukup besar usahanya. Perusahaan jasa pencari sumber minyak terbesar di Indonesia yang lokal ya. Yang lebih gede artinya udah dari luar dari Amerika sama dari
Prancis tuh yang gede, yang lainnya. Nah, itu kita juga menggunakan ini, kekuatan porter. Apa sih kekuatan kita? Ya, misalkan kompetitifnya, pendatang baru siapa, gitu. Untuk yang udah merupakan wirausaha mapan, tentu uh, uh, udah punya misalnya petanya siapa sih kompetisi yang apa sih yang terjadi di industri kita ini. Kemudian pedagang baru, pergantian, kekuatan pembeli, kadang-kadang kan pada waktu zaman diskon kemarin, zaman pandemi, kekuatan pembelinya menurun, tentu kita perlu mengubah produk kita menjadi yang lebih simpel tapi lebih murah, itu mungkin kita lebih masuk. Dan kekuatan masuk seperti ini pada waktu zaman perang Rusia ini kan ternyata gandum itu sangat berpengaruh terhadap produk Indomie kan, mie instan. Jadi sampai Pak Jokowi itu dibilang di cuknya itu mengapa Pak Jokowi ke Ukraina sama ke Rusia selain mendamaikan, yang kedua adalah supaya pasokan gandum aman dan Indomie mie instan bukan Indomie mie instan bisa dengan tetap stabil produknya dibuat di sini karena sebenarnya diketahui bahwa mie instan saat ini menjadi salah satu makanan paling besar di konsumsi Indonesia. Ini analisisnya ya ada ada apa namanya 4 sudut yang perlu kita lihat dan nanti akan kita ketahuan pesaing kita itu sangat tinggi dan sangat rendah ya. Dari kita melihat yang baru nanti kan misalnya dia rendah, jadi harapannya adalah pendatang baru itu rendah, kemudian ancaman penggantinya itu juga rendah gitu ya, kekuatan memasok itu artinya juga rendah persaingannya. Nah, pembelinya tinggi. Inilah ideal yang harus kita coba. Produk apa, barang apa yang pendatang barunya kecil sedikit, masuknya juga masih sedikit, artinya yang jual barangnya itu, terus yang mau mengganti juga sedikit, tapi membeli banyak. Itu kan susah nyarinya ya. Tapi bagaimana kita bisa mencari produk itu. Mungkin sih kota membeli tinggi, tapi mungkin biasanya yang jual lebih banyak itu yang paling terjadi. Tapi ya kita bagaimana bisa memetakan dengan membuat kreasi-kreasi baru produk sehingga bisa masuk produk yang pendatang barunya rendah, yang berganti rendah, ya pemasok yang sudah masuk itu yang sudah ada itu rendah, tapi yang membeli tinggi. Itulah ideal yang harus dicapai pada waktu merancang produk. Kemudian kompetisi, nah ini tentu kita perlu membuat strength analisis SWOT ya, analisis SWOT. Kalau kita bicara kemarin saya baru paparannya itu mengenai bisnis model kanvas, itu kita perlu menganalisis kekuatan kita apa, kelemahan kita itu apa, peluang yang ada untuk produk itu gimana, dan ancamannya itu apa. Ini harus dipetakan, ya, dan harus dikuasai, ya, sehingga kita bisa menggunakan ini untuk mengetahui ya, potensi yang bisa kita gali. Ya. Untuk membeli Anda, ya, saya mau membeli Anda. Ini adalah contoh waktu itu. Ini contohnya si Brook namanya dulu, co-foundernya si Brule, satu penjual makanan yang cukup itu. Dia hanya ini prinsipnya yang digunakan. Jaga hubungan sama customer, ya, komunikasi artinya kan, hubungan. Selalu ngobrol, komunikasi lagi, selalu mendengar. Itu kemampuan menampung feedback, komunikasi, ya. Untuk feedback yang pertanyaannya ya yang makan. Jadi pada waktu kita mau kalau jual makanan ya, yang perlu tanya yang makan. Yang nggak makan itu jangan tanyain, nanti malah dia menebak-nebak informasinya. Jadi komunikasi sekali lagi adalah faktor paling penting untuk pemasaran, mau digital maupun konvensional. Tapi dengan digital maka dari kemampuan komunikasi yang baik dengan menggunakan tools komunikasi yang baik, maka semua media komunikasi yang baik maka akan sangat mempengaruhi produk kita ke depan. Kemudian kalau digital Anda untuk kan ini udah sering didengar ya, apa aja sih channel-channel yang bisa gunakan, ada sosial media, ada Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, ya. TikTok sekarang udah masuk ke juga marketing, jadi media marketing dulu cuma media untuk joget-joget aja, sekarang udah masuk marketing. Kemudian konten marketing, ada blog, ada pro dan lain-lain. Kemudian SEO, nanti akan dijelaskan oleh teman saya nanti untuk mengenai SEO itu seperti apa sih. Ada on-page, kemudian page sosial. Nah, ini sangat jarang orang Indonesia yang menggunakan ini nih, padahal ini penting. Kalau mau keluar sedikit, tapi akan dapat sesuatu yang lebih banyak. Kadang-kadang kita perlu tuh, ya,
berlangganan misalnya YouTube yang premium gitu ya, atau Facebook nggak ada ya, bisnis paling nggak ada. Yang itu perlu dilakukan dengan sedikit pengorbanan, insya Allah akan dapat info yang lebih valid dan lebih banyak ya. Kemudian display advertising dan cold email. Cold email sekarang masih oke, tapi emang udah banyak yang nggak buka email sedikit sekali, kecuali emang yang mau meneliti sesuatu atau mau mengeksplor sesuatu itu pakai email. Ilahnya sih sangat-sangat sedikit. Ya. Jadi ini kalau melihat gambarannya ini dari bagaimana media sosial itu digunakan. Ya, masih Facebook yang paling tinggi. Ya. Kemudian YouTube, ya YouTube, TikTok sekarang bikin heboh, tapi tetap YouTube masih oke untuk digunakan. Ya. Dan waktu bikin video YouTube jangan panjang-panjang, tapi ada timestamp. Itu manfaatkan timestamp itu supaya si yang misalnya punya video 10 menit, itu udah kepanjangan buat saya nonton full 10 menit. Buat saya pribadi ya, saya pasti akan lihat 10 menit itu ada bagiannya enggak. Ada bagian yang membicarakan mengenai fitur kelebihan produk. Itu saya langsung ke situ. Jadi tidak melihat dia membuka kardusnya, membuka apa barangnya kan itu kan begitu. Dia mereview satu barang kan, dia buka kardusnya, bahkan buka apa namanya bubble wrap-nya itu ditunjukin, itu kan nggak penting. Saya mau lihat produk ini apa kelebihannya. Nah itu perlu dibuat timestamp di videonya itu, sehingga langsung si calon pelanggan kita itu bisa langsung lihat produk kita ini kelebihannya di menit ke 5 atau menit ke 4 gitu ya. Itu langsung bisa dituju oleh pengguna. Ya. Nah, kemudian ini beberapa tempel yang mungkin nanti bisa dilihat sendiri, nanti bisa baca sendiri ya. Ini nah kemudian organik dan paid. Ini ada satu quote yang sangat bagus ya waktu itu ya. Saya dapat dari teman saya ini. Kita itu mau jualan menggunakan cara yang sabar atau cara yang bayar. Nah, gitu. Itulah kira-kira bedanya free advertising atau paid berbayar. Nah, kadang-kadang itu kita perlu mengeluarkan sedikit. Misalnya nanti ada yang dapat bantuan BPUM misalnya ya, dapat bantuan dari pemerintah untuk modal kerja UMKM. Mungkin digunakan 10.000 itu untuk coba melakukan paid. Nanti pasti akan muncul itu apa namanya entah dari mana rezeki muncul itu, karena kita bayar sesuatu. Ya, jadi emang ada biayanya, tapi jelas tanya siapa, bayar mana saja. Kalau menjadi tanya ini bisa dilakukan sekali-sekali coba dilakukan. Ya, paid. Kemudian menciptakan strategi pemasaran digital Anda. Nah, ini ada digital metric sama digital devices. Di 5D ini, ya, digital teknologi, digital data, digital technology, digital metric sama digital devices. Ini perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan konversi dari pengunjung menjadi pembeli. Jadi tadi yang berbayar ini nanti kan akan pengunjung namanya apa namanya meningkat. Nah, kalau kita bisa memakan produk kita dengan baik, ya kita bisa bicara dengan menjelaskan sendiri ya produk kita dengan baik, maka akan bisa mengkonversi dari pengunjung menjadi pembeli. Apa sih yang pertama? Ya teknologi itu banyak yang digunakan, ya ada keyword, ada kunci, ada content analysis, ada SEO gitu ya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian data pelanggan ini ya CRM ya, kalau bahasa di enterprise kooperasi. Kemudian manajemen pelanggan, customer management system. Ini mungkin kan sebagian besar di sini kan masih sendiri ya, mungkin cuma dibantu oleh istrinya atau anaknya atau saudaranya gitu kan, atau kalau punya karyawan itu bisa sendiri yang spesial. Tapi kalau yang sifatnya masih agak sedikit gotong royong satu keluarga, itu mungkin juga bisa di satu orang dijadikan salah satu wakil di usaha Bapak Ibu untuk menjadi yang siapa sih yang akan mengolah konten atau mengolah hubungan dengan pelanggan. Jadi kalau ada komen langsung dibalas, ada yang menanya langsung dijawab. Gitu. Itu perlu ditentukan. Kemudian menggunakan tools Google. Ini punya Google Analytics, Mixpanel, dan seterusnya. Digital data, ya, data yang kita peroleh dari internet itu akan menjadi
bisa menjadi data yang bisa kita olah dan bisa menjadi yang meningkatkan produk kita untuk bisa lebih dikenal orang, ya. Kemudian digital health sudah dibahas tadi, ada yang berbayar, ada yang mau cara sabar atau cara bayar itu ya di sini nih. Mungkin sekali-sekali perlu apa namanya, mencoba menggunakan yang berbayar. Ya, original matrix ini mengintegrasi cara bisnis, menjalankan perusahaan ini sudah marketing technical ya. Kemudian digital devices, ya, untuk smartphone, kita kuasai smartphone. Kalau ketemu dengan si pembeli, kita usahakan kita menguasai mau cara install di smartphone seperti apa, terutama kita Android, bayangkan ya, itu bagaimana cara ngoprek. Kalau kita punya kemampuan itu dan si pembeli ini terbantu, itu insya Allah akan menarik mereka untuk. Jadi ini kayak untuk yang masih muda-muda, yang masih suka ngoprek-ngoprek handphone itu ya, itu bisa apa, membantu. Ya. Kemudian bagian ini ada ringkasan bagian strategi marketing, ya tentukan dan bangun produk Anda beserta pesan yang akan disebarkan, kemudian bangun persona pembeli, ya, kemudian sasarannya tentukan, kemudian siapkan data informasi yang dibutuhkan, kemudian evaluasi, nomor 5, evaluasi selalu lakukan, rencanakan, ya, analisis ke misalnya kegagalan kegagalan yang jadi selalu evaluasi ya, kemudian tentukan untuk digital. Jadi pilih, nggak usah banyak-banyak yang mau dikuasai apa gitu. Ya, itu banyak nanti yang di belakang dijelaskan apa sih yang saya kira itu untuk membantu kita. Kemudian ukur dan pengaturan menjadi strategi digital. Kemudian siapkan inbound marketing apabila ada yang pembeli yang spesifik kebutuhannya. Ya, hasil komunikasi, hasil interaksi itu kan bisa dapat tuh. Kemudian fokus pada blogging. Ini kita sering nulis-nulis nggak harus bikin sendiri ya, nulis-nulis di Facebook mengenai sesuatu, mengenai parfum A ini dengan aroma ini ternyata berfungsi akan membuat tubuh kita lebih segar gitu, atau membuat kita betah untuk tidak ngantuk gitu. Itu kadang-kadang perlu nulis. Jadi kan kalau di Twitter, saya sih terus artinya di Twitter saya itu banyak kan apa namanya, tokoh-tokoh yang dengan nulis yang kesehariannya pun banyak yang like dan banyak yang ngikutin, sehingga dia bisa centang biru di Twitter ya. Kemudian fokus pada pengoptimalisasi dan konten nama SEO yang di belakang di di belakang. Nah, itu kan tadi untuk umum marketing yang perusahaan segala macam level. Nah, kalau UMKM seperti apa? Ya, ini beberapa strategi yang hasil ngobrol saya dengan beberapa teman yang menjadi pembina UMKM. Ya, jadi memang betul bahwa, dan saya pun sekarang lagi di Kementerian Koperasi nih, saya di kantor Kementerian Koperasi di Kuningan, di Jakarta. Jadi background saya itu ada pojok baca digital, ya. Jadi perlu pendampingan, ya. Tidak hanya literasi aja. Jadi kadang-kadang kan dari 570 orang ini kan pasti kan tidak semua sama nih kemampuan digitalnya, ya. Ada yang perlu masih mungkin baru bisa pakai handphone, kemudian menggunakan Facebook dan sebagainya, tapi belum bisa bagaimana membuat gambar yang baik atau bagaimana mengolah produknya menjadi gambar yang lebih menarik gitu kan. Itu perlu pendampingan. Juga termasuk untuk bagaimana bisa menghadapi tadi itu pelanggan, berkomunikasi kadang-kadang perlu juga pendampingan. Kemudian sebaiknya memang kalau sudah punya produk yang menjadi andalan, itu perlu disiapkan untuk go global. Ini menurut teman saya, karena itulah lompatan yang akan mungkin membuat kita melompat. Ya. Nah, untuk bisa ke global itu apa yang perlu disiapkan? Produknya disiapkan, ya, kualitasnya, terutama kemasan ini. Teman saya bilang kemasan itu yang paling penting. Kita kalah sama Vietnam, kalah sama Thailand, kalah sama uh, Vietnam, Thailand. Dua itu sih yang, kalau Filipina ya. Nah, kalau Malaysia sudah pastilah Malaysia itu di kemasan. Dan yang ketiga ini dengan regulator ya, itu sertifikasinya. Kan sekarang udah semakin mudah ya untuk membuat sertifikasi. Bahkan saya baca berita bahwa sertifikasi pendaftaran kekayaan intelektual pun sekarang lebih mudah untuk bisa didaftarkan. Ya. Kemudian UMKM dan UKM naik kelasnya bertahap, jadi nggak lompat. Jadi kita tumbuh secara gradual dan agak cepat ya. Bukan evolusi, tapi antara evolusi dan evolusi tengah-tengah. Itu perlu dilakukan dengan bertahap. Kemudian
UKM jangan dorong ke ekspor, tapi masuk retail dulu. Ini pengalaman teman saya, mungkin beberapa UKM. Jadi dia bilang, untuk ngetes produknya itu masuk ke retail, apakah kerja jaringan apa namanya minimarket gitu ya, atau ke pasar tradisional yang punya toko-toko itu dites ke situ. Jadi setelah produknya oke nih di lokalnya masing-masing, coba masuk retail di beberapa lokasi, beberapa kota gitu. Setelah berhasil baru ke global, sehingga dia udah tahan, teruji nih di market produknya, ya. Kemudian ini UKM UMKM ya perlu dipetakan karena beda treatmentnya. Jadi kita perlu saya selalu di koperasi ini membantu pendataan lengkap ya. Jadi ini sekalian himbauan kepada Bapak Ibu semuanya termasuk yang belum terdata lengkap ikut program pendataan lengkap UMKM dan koperasi yang belum, tolong itu ya apa namanya itu panitia untuk supaya didaftar sama enumerator. Kemudian ini untuk memetakan tadi itu ya UMKM, startup digital sih yang paling sering yang kita sebut, tahu sih startup yang belum digital ya. Nah, itu baru kita akan siapa sih yang siap go retail dan go ekspor. Jadi dua level nih. Siap go retail, siap masuk toko-toko yang agak luas jaringannya. Setelah itu siapa yang udah siap go ekspor. Itu beda ini. Apa namanya? Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menentukan diri apakah masih di level awal, udah tengah-tengah, atau udah siap untuk go global. Jadi untuk go global itu perlu step by step. Kemudian beberapa hal yang perlu ya, ini juga apa bisa dilatih ya. Harus paham kualitas produksi dan inventory. Foto harus bagus sebenarnya dan original. Jadi foto itu sebaiknya jangan ambil dari Google, ambil dari internet, tapi bikin sendiri fotonya. Dan foto itu yang penting lighting ya. Tapi kalau udah bisa pakai Canva, bisa pakai besi, bisa diedit dengan mudah. Ya. Kemudian pastikan produknya sesuai foto. Jadi jangan fotonya diolah pakai Photoshop cantik bagus, tapi begitu dikirim produknya sama saya nggak sesuai dengan foto. Itu harus dihindari. Kemudian waktu respons, ini masuk ke komunikasi ya, secara offline dan online harus cepat ya. Dan yang kalau di main medsos harus banyak rating dan testimoni. Atau modal kita tuh harus perbanyak rating dan testimoni. Dan kalau ada testimoni yang nggak terlalu bagus, itu segera dibalas dan ditanyakan mengapa, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbaiki, mohon maaf gitu. Itu segera di reply. Jadi ini apa namanya? Kalau kita bicara KNI-nya itu ini beberapa hal yang perlu dikuasai ya. Nanti akan diuraikan di belakang. Nah, kemudian untuk event khusus, saya kemarin waktu di NTB itu kan ada event ini ya, MotoGP. Nah, ini perlu didata oleh Bapak Ibu semuanya, event-event yang ada di masing-masing daerah. Itu perlu catat tanggalnya, dimasukkan ke kalender di Google Calendar ataupun kalender rumah. Contohnya ya ini nanti ada pameran tentang misalnya produk baju atau makanan gitu kan, atau produk perikanan, itu dicatat kalendernya ya, dan masuk. Kalau mau masuk handphone ya masuk handphone di Google Calendar gitu ya, atau kalau enggak ya di rumah aja contreng tanggalnya itu ada kegiatan ini, kira-kira siapa pesertanya ya, umumnya berapa, kira-kira produk apa yang dibutuhkan. Nanti kan kayak kemarin MotoGP ternyata yang paling laku Indomie teman-teman. Pop mie ya, karena memang hujan dan orang mau cepat makan, yang paling laku pop mie. Ya. Kemudian juga harus mencatat event-event apa saja sih yang akan terjadi, dan itu dicatat dan dijadikan agenda kita sebagai salah satu tahapan-tahapan untuk mengembangkan produk kita. Ya, ini contoh waktu itu MotoGP ini, jadi perkiraan 100.000 dan memang betul ya. Apalagi itu ada Pak Ibu Pawang yang sangat terkenal itu Pawang itu Mbak Nara ya, itu adalah satu trik marketing yang paling wow se-Indonesia, Indonesia. Akibat ada Mbak Nara, maka MotoGP ini bukan cuma balapannya yang terkenal, juga budaya kita. Gitu. Itu luar biasa. Jadi kemudian ini perlu apa namanya membuat grup-grup komunikasi. Jadi jangan segan, jangan malu untuk ikut semua komunitas-komunitas yang kira-kira benar kita itu kita ikuti ya. Nah, ini saya coba waktu itu membuat
agenda seperti ini. Ini contoh untuk di NTB waktu itu. Jadi bulan Februari itu sudah dapat nih kita jadwal apa sih yang terjadi itu sampai Desember. Nah, ini di masing-masing wilayah Bapak Ibu semuanya tolong buat seperti ini untuk menjadi tata waktu ya. Kapan kira-kira kita perlu mulai melakukan promosi, pengenalan medsos, terus kapan kita perlu menyediakan produknya dan kapan eventnya. Itu menjadi jadwal Ibu-ibu semuanya. Jadi selanjutnya marilah kita bikin Google Calendar ya. Jadi kita akan digital, maka pakai Google Calendar untuk melihat event-event yang terjadi dan menjadi pedoman kita untuk melakukan yang kita sebut digital marketing. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Mohon ada kekurangan dan kalau saja mungkin dipersilakan, kalau enggak ya nanti akan lanjut ke sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Lika. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.